pengundang saya ini yang katanya pengeluaran bisa menjadi pemasukan. Nah, inilah mari kita dengarkan informasi yang luar biasa ini, dan saya akan minta kepada tim kami yang ada di sini untuk bisa memberikan sedikit penjelasan kepada kita semuanya di sini. Dan untuk itu saya mengundang kepada Ibu Bernadetta, seorang mantan kepala sekolah di Surabaya dan beliau sekarang adalah manajer daripada Aquades Group. Untuk itu kita big applause, buka mikrofonnya, kita teriak sama-sama Ibu Bernadetta. Selamat malam Ibu Bernadetta. Wow, Bu Berna. Terima kasih Bu Dina. Mari Bu Berna, tolong kita apa sih yang Ibu mau sharingkan kepada kita pada malam hari ini? Saya yakin Ibu sudah tahulah berapa menitnya karena Ibu seorang mantan kepala sekolah, jadi pasti tahulah time-nya bagaimana. Saya serahkan waktu kepada Ibu Bernadetta. Silakan Bu Berna. Ya Pak Peter, terima kasih banyak. Bapak Ibu, sekali lagi saya Ibu Bernadetta, pernah menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah swasta di Surabaya, tapi saat ini saya mengatasnamai PT Trend Global Teknologi, sebuah perusahaan di bidang internet, akan menyampaikan 2 berita gembira kepada Bapak Ibu. Berita gembira yang pertama Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu akan dimungkinkan memiliki sebuah alat yang bisa berinternet dengan sangat lancar, stabil, dan lebih murah. Yang kedua, Bapak Ibu bakal menjadi mitra perusahaan ini juga dengan mendapat income tanpa batas. Seperti apa itu Bapak Ibu? Begini Bapak Ibu, ini ada sebuah perusahaan namanya PT Trend Global Teknologi. Perusahaan ini baru saja berdiri tanggal 7 Maret 2021. Jadi belum ada 1 tahun. Pabriknya ada di Warus, Sidoarjo, Surabaya. Kantornya ada di Cawang, Jakarta. Bergerak di bidang internet. Bapak Ibu, kenapa kok mau bergerak di bidang internet? Karena yang pertama Bapak Ibu, kalau itu dibisniskan, internet itu benar-benar peluang bisnis yang gak pernah mengalami krisis. Kok bisa? Iya, karena memang penggunanya luar biasa banyak. Mana mungkin tidak Bapak Ibu? Saat ini semua bidang pakai internet. Mau ngajar, mau kantor, mau apapun, semua pakai internet. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa sih kok banyak sekali perusahaan raksasa saat ini sudah mulai gulung tikar? Ya dia ketiadaan market Bapak Ibu, pelanggannya hilang. Tapi internet, coba Bapak Ibu lihat, siapa saat ini yang tidak mau belanja internet? Gak ada Bapak Ibu. Sebagai sebuah bisnis, ini beruntung sekali karena pasarnya, marketnya dia sudah disiapkan oleh Indonesia. 200 juta jiwa kurang lebih, itu pun survei tahun 2020. Sekarang sudah sekitar 207 juta. Berarti Bapak Ibu, bisnis internet benar-benar bisnis yang marketnya luar biasa besar. Apalagi Bapak Ibu, saat ini internet bukan lagi sekedar kebiasaan, bahkan melebihi kebutuhan. Orang boleh menunda makan minum, tetapi orang menunda berinternet rasanya susah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, gak akan mungkin terpisah dari yang namanya internet Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau orang sudah sampai kecanduan menggunakan internet, masa iya dia mau berhenti belanja? Berarti Bapak Ibu, orang akan terus belanja, dan belanja lagi. Bapak Ibu, ketika kita menggunakan internet selama ini, yang kita rasa tidak pernah bisa terpisahkan, ternyata masih mengalami persoalan. Justru inilah yang membuat perusahaan kami semakin bisa memberikan kita solusi. Sebelum sampai ke solusi, kita lihat dulu, emang ada masalah apa? Begini Bapak Ibu, sering kan kita tiba-tiba sedang berinternet asik-asik, sedang mau deal-dealan bisnis, sedang mau Facebook, sedang mau WA, tiba-tiba blank spot, tiba-tiba tidak ada jaringan, tiba-tiba lemot. Kok bisa? Kenapa? Ternyata saya juga baru tahu Bapak Ibu ketika saya aktif di perusahaan ini, bahwa ternyata untuk mendirikan satu BTS, sebuah provider, itu butuh biaya sekitar 3 miliar. Itu yang membuat bahwa satu BTS nggak bisa dirikan dari Sabang sampai Merauke, dia dirikan satu jenis, nggak bisa. Yang terjadi dia saling oper. Jadi XL oper kayak Telkomsel ke Indosat, Indosat ke Mentari. Nah, kita selama ini kan pengguna single operator. Apa yang terjadi? Kalau saya selama ini pengguna XL, di rumah saya kebetulan BTS XL-nya bagus. Tapi kalau saya bergeser ke Surabaya Tengah, di tengah jalan nggak ada internet. Saya bingung ada apa. Ternyata baru tahu, karena memang tidak ada BTS di tengah jalan.
Akhirnya yang terjadi saya harus menggunakan kartu lebih dari satu. Apalagi kalau saya ini memang asli NTT. Kalau saya pulang kampung Bapak Ibu, saya harus siapkan kartu, ada Telkomsel, ada Indosat. Jadi saya harus gonta-ganti kartu. Bepergian kemana-mana gonta-ganti kartu. Bahkan ada yang menyediakan HP lebih dari satu, makin nambah budget. Kemudian yang kedua, karena seringnya kita menggunakan internet, akhirnya sering terjadi lobat kan Bapak Ibu. Kita harus bawa power bank lebih dari satu. Kalau nggak ada power bank, kita mulai mengada-ada, mampir di pom bensin, mampir di restoran, bukan lagi untuk cari menu makan, cari colokan yang terdekat. Nah, itulah Bapak Ibu semakin membuat peluang PT Trend Global Teknologi memberi kita solusi yang dahsyat. Apa solusinya? Perusahaan ini menciptakan sebuah alat. Alat ini satu device tapi bisa mempunyai 3 fungsi. Fungsi pertama itu sebagai modem yang sangat canggih. Fungsi kedua bisa sebagai power bank dan daya tahan 18 jam. Jadi Bapak Ibu berangkat pagi, tunggu malam baru cas lagi. Tidak ada lagi yang namanya lowbat. Dan ada lagi yang ketiga, dia mirip sekali dengan HP. Jadi bisa backup. Bapak Ibu kalau misalnya sedang HP-HPan, telepon-teleponan, sedang mau ada GPS, selama ini kan terpaksa telepon mati karena kita gunakan HP. Sekarang nggak perlu Bapak Ibu. Mau GPS, Bapak Ibu mau sedang Instagram, mau sedang Facebook, mau sedang YouTube, udah pakai saja modem kita untuk membackup HP kita. Canggih Bapak Ibu, keren, nggak ada di dunia, baru satu. Nah Bapak Ibu sebagai sebuah modem, dia teknologinya sangat tinggi. Jadi dia tidak pakai kartu, tetapi mampu menangkap semua provider di seluruh Indonesia. Jadi jaringan apapun, saya kalau misalnya ke NTT, saya pengguna XL dulu, saya beli kartu Telkomsel. Sekarang nggak perlu, saya ke NTT cukup membawa modem saya saja. Modem saya ini yang canggih, yang nangkap provider Telkomsel atau Indosat, HP saya tinggal ambil dari modem ini. Canggih Bapak Ibu, dan lebih spektakulernya lagi, tidak hanya di Indonesia, di 108 negara. Jadi ceritanya sebelum perusahaan ini berdiri, perusahaan ini sudah memborong kuota dalam jumlah sangat besar di kurang lebih 1000 provider dunia. Bayangkan Bapak Ibu, alat yang begini canggih, 30,4% pakai buatan Indonesia, peralatan mesin dan segala macam. Tapi lebih dari itu dari luar negeri. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini alat canggih sekali. Nah, selain dia bertahan 18 jam, modem ini juga bisa aman dibawa ke dalam pesawat karena gunakan jenis baterai tertentu yang aman. Kalau kita cas cepat cukup 1-2 jam saja. Kemudian modem ini ada speakernya. Untuk apa lagi speakernya? Sabar, sebentar saya cerita. Nah, satu modem ini dia bisa terkoneksi dengan 10 perangkat. Jadi bisa 10 HP, bisa 5 HP mungkin dengan 2-3 laptop, bisa smart TV, pokoknya yang urusan dengan internet modem kita bisa. Bapak Ibu kalau bepergian misalnya satu mobil, udah kuota pakai datanya anak, istri, suami, matikan aja. Pakai satu modem aja, luar biasa, lebih hemat Bapak Ibu, dan canggih, dan tahu saja pasti stabil karena dia bisa terkoneksi dengan semua provider. Dan kecanggihannya lain bahwa dia punya aplikasi. Apa sih aplikasinya? Isinya begini Bapak Ibu. Yang akan saya ceritakan ke Bapak Ibu ini bukan sekedar modem, tapi kita diajak menjadi mitra bisnis. Ketika kita sudah memiliki modem, di modem itu sudah ada akun kita, jadi kantor kita. Bapak Ibu mau cairkan uang lewat yang gambar ungu ini, Bapak Ibu mau bepergian pengen tahu pesawat, hotel murah, klik TripAdvisor, ada kurs mata uangnya. Dan enaknya lagi Bapak Ibu, saya paling suka tertarik di awal itu karena ada penerjemahnya. Saya punya anak di Taiwan, kalau saya ke Taiwan susah, mereka hampir 90% nggak bisa bahasa Inggris, saya mana mungkin bahasa Mandarin. Nah sekarang dengan modem, saya cukup klik aja di penerjemah, klik bahasa Mandarin, saya ngomong pakai bahasa Inggris, modem saya langsung jadi guide atau tour leader saya menyuarakan bahasa Mandarin. Mereka dari sana jawab saya dengan Mandarin, modem saya langsung pakai bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu kalau mau keluar negeri, mau belanja, nggak usah repot-repot cari Pak Peter Nyo sebagai tour leader untuk Pak tolong terjemahkan Pak ini berapa harganya. Cukup modem kita sudah jadi tour leader buat kita bepergian ke luar negeri. Canggih Bapak Ibu. Ini kemudian ada Google Map-nya dan ada carousel advertising di layar besar ini. Jadi Bapak Ibu, karena kita sangat optimis modem ini bakal dimiliki oleh 200 juta masyarakat Indonesia,
perusahaan ini membuka gratis bagi perusahaan apapun yang mau mengiklankan perusahaannya gratis dengan modem ini. Dan kalau Bapak Ibu klik di layar lebar ini, Bapak Ibu bisa lihat ada banyak fasilitas lain di dalam itu. Ada YouTube, mau Instagram, mau Facebook, semua lengkap Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh mitra merchant yang sudah mengiklankan perusahaan mereka lewat modem. Kita sebagai pemilik modem, seandainya kita mau tambal gigi di Gandaria Dental, cukup tunjuk aja modem kita di kasir, ya udah kita dapat spesial diskon yang luar biasa. Bapak Ibu, saya sudah berbusa-busa bicara tentang canggihnya modem ini, dan ini luar biasa, satu-satunya punya kita luar biasa. Bapak Ibu pasti bertanya berapa harganya. Bapak Ibu mau tahu HP saya yang Samsung, yang HP masyarakat itu kurang lebih saya beli 4-5 juta, itu biasa, kalah canggih sama modem. Modem ini berapa sih harganya? Kita lihat ada dua harga, ada 10 juta, ada 14 juta. Awal saya lihat saya mau mundur, wih modem aja kok 10 sampai 14 juta. Saya sampai 1 minggu loh saya mikir, kok modem 10-14 juta. Sekarang ini baru saya tahu, ternyata bukan saya yang bayar modem, modem yang bayar saya. Kok bisa? Sabar, tenang. Jadi begini, kita kalau mau ambil yang tren lokal, ada dua produk, lokal dan global. Kalau tren lokal, mohon maaf, cakupannya hanya di Indonesia, pakai data tidak terbatas, masa berlaku kuota 1 tahun. Tapi sekali kita keluarkan uang 10 juta, apa yang kita dapat? Kita dapat begini Bapak Ibu, ini kan seperti franchise. Kalau Bapak Ibu mau franchise Tepoci, sama, saya kapan tuh saya tanya Tepoci, ini kalau franchise berapa? 10 juta. Saya dapat apa? Dapat sekian cup Tepoci di awal plus cooler plus apa begitu. Mereka cerita ke saya. Sekarang enak Bapak Ibu. Berarti kurang lebih kalau Tepoci kembali lagi ke saya mungkin nggak sampai 2 juta. Tapi coba lihat modem kita. Kita bayar 10 juta. Apa yang kembali ke kita? Pertama, modem ini saya tanya pada pemiliknya, berapa sih Pak sebetulnya harga modem ini? Ini canggih Bu, harganya ini 5 juta loh kosongan. Jadi kita dapat lagi modem seharga kurang lebih 5 juta dan kita pakai seumur hidup. Bayangkan, sekali kita beli seumur hidup, karena kalau rusak ganti baru. Dan enaknya lagi, ketika modemnya nyampe, modem ini sudah ada isi kuota 3 juta. Selama 1 tahun Bapak Ibu bisa pakai dengan sangat stabil dan lancar. Enak sekali, 1 tahun Bapak Ibu gratis, nggak usah lagi beli-beli kuota. Dan tinggal di sini hanya 2 juta Bapak Ibu. Bayangkan, berarti hak franchise kita hanya 2 juta. Hari ini orang mau bisnis apa dengan modal hanya 2 juta? Sudah cashback loh ke kita 8 juta. Nah, kalau Bapak Ibu mau ambil yang tren global, itu baru cakupannya ke negara, 100 negara lebih, tidak terbatas, 1 tahun. Sekali Bapak Ibu bayar 14 juta juga sama, dapat modem seumur hidup dipakai selama-lamanya, dan sudah ada isi kuota 6 juta rupiah. Kok bisa 6 juta? Iyalah, karena dia kan harus memuat kurang lebih 1000 provider. Bapak Ibu mau keluar negeri kemana aja asal landing, ya udah aman. Modem kita sudah langsung memberi sinyal kuota kepada kita. Dulu kan harus beli kartu luar negeri yang mahal, sekarang nggak perlu Bapak Ibu, aman sekali. Nah Bapak Ibu, kita bayangkan ya, kalau misalnya dulu saya pengguna XL, ya kurang lebih anggap 20 tahun lalu, saya ini karena sudah pensiun ya, 20 tahun lalu saya itu habiskan kuota 1 bulan itu sekitar 200.000, 200 sampai 250. Saya baru berpikir, iya ya, berarti saya itu 20 tahun lalu sudah habiskan 50-an juta. Saya bayar lagi XL. XL kasih apa ke saya? Nggak ada, hanya kasih peringatan, kuota Anda sudah habis, segera isi ulang, segera isi ulang. Ya, dia nggak kasih apa-apa. Saya hanya dapat single operator dan tidak ada bagi hasil. Artinya andai saya itu tetap mau bertahan, saya mau tetap jadi pengguna aja, ya udah, resikonya tidak bisa menikmati layanan provider lain. Ya tetap single operator, dan uang Bapak Ibu hanya untuk membangun kerajaan besarnya provider ini. Kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nah Bapak Ibu, kenapa kita nggak mau alihkan aja? Sebetulnya bukan uang baru, ini uang jatah Bapak Ibu yang biasanya Bapak Ibu bayar bulanan, kadang 25.000, 50.000, nggak terasa dikumpul-kumpul 10 tahun kan 20-an juta juga. Nah daripada Bapak Ibu incir-incir per bulan, yuk letakkan aja di depan di tren. Kita bisa menikmati all operator, kemudian kita bisa punya bisnis raksasa. Apa sih Bu bisnis raksasa? Saya lihat Bapak Ibu.
Jadi kalau kita sudah menjadi mitra tren, kita kerjanya apa, tren kasih kita apa. Kerja kita secara global begini Bapak Ibu. Kan kita sudah jadi mitra, perusahaan sudah kasih kita modem, lengkap dengan kuota. Tugas kita apa? Mewartakan, cerita kepada orang. Ini loh modem canggih. Ini loh punya peluang bisnis bagus. Itu aja. Kepada berapa orang sih? Apakah sebanyak-banyaknya? Enggak. 2 saja. Bapak Ibu nggak usah cerita ke banyak-banyak. Cukup 2 saja Bapak Ibu bakal mendapat ratusan miliar. Masa iya Bu Bernadetta? Kayak gimana hitungannya? Kita lihat. Nah, ketika Bapak Ibu melihat grafik-grafik begini, yang trauma-trauma dengan MLM yang sering penipuan pasti langsung mau mundur. Waduh, ini MLM lagi. Bapak Ibu supaya punya daya tarik, saya ngomong di depan ya, bahwa perusahaan kita baru saja mendapat muri gara-gara dia menjalankan bisnis internet dengan cara network marketing. Bayangkan dari 80-an network marketing Indonesia yang sehat, tren sudah masuk top 10 dalam waktu 7 bulan. Kenapa saya omong di awal? Karena kita sudah banyak yang trauma dengan network marketing. Padahal banyak orang kaya mengatakan, andai saya jatuh miskin, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya akan jalankan network marketing. Saya sengaja omong di awal, karena kalau kita lihat sudah begini, sudah trauma pada muncul. Nah, tak buat aman dulu ya. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi perusahaan ini akan memberi kita dalam 4 bonus. Bonus pertama namanya bonus sponsor. Bonus ini begini Bapak Ibu. Kalau kita bisa memperkenalkan modem ini ke 1 orang dan dia membeli, perusahaan bayar kita 10%. Contoh Bernadetta. Bernadetta memperkenalkan pada B. Si B tertarik, ambil 10 juta. Udah, perusahaan bayar saya 1 juta. Saya perkenalkan lagi si C. Si C ambil yang 14 juta. Perusahaan bayar saya 1,4 juta. Bayangkan Bapak Ibu, kita bayar 10 atau 14 juta, modem dan kuota kembali ke kita sekitar 8 juta, baru perkenalkan kedua orang, baru bonus pertama, selesai. Iya kan, sudah dapat modem, dapat kuota, uang 2 jutaan kembali, baru bonus 1. Bayangkan masih ada bonus lainnya. Bonus lainnya namanya bonus pasangan. Bonus ini begini, syaratnya harus qualified. Apa sih qualified? Begini Bapak Ibu, kalau kita memang sudah niat mau berbisnis di bisnis raksasa ini, perusahaan mewajibkan kita menjoinkan 2 orang, itu wajib kalau mau menikmati bonus-bonus lainnya. Nah, bayangkan ketika kita sudah qualified, apa yang dilakukan oleh perusahaan ke kita? Dia memberi kita lagi bonus kedua loh, bonus pasangan. Jadi si Bernadetta ini kalau joinkan B dengan C, perusahaan lihat, wah Bernadetta sudah 1 pasang, saya dapat 700.000. Ini andai semuanya beli yang global, saya sendiri global. Nah, sekarang kalau saya berhenti, saya cukup joinkan 2. Saya bantu dong B dengan C untuk qualified juga. Atau saya bilang, yuk B, cari 2 yuk. Ya, B misalnya joinkan D dengan E. Si C bilang, Bernadetta, saya baru dapat F nih. Oh, nggak masalah. Perusahaan melihat, wah Bernadetta ada lagi 2 pembelian di kiri, 1 di kanan. Perusahaan bayar saya 700.000, padahal yang menjoinkan DE bukan saya, menjoinkan F bukan saya. Pokoknya perusahaan nggak mau tahu. Ada pembelian 1 di kiri, 1 di kanan, saya dapat 700.000. Tiba-tiba si C ini belum qualified, F malah sudah duluan joinkan 1 lagi. Si D yang tadi menunggu terus di sini ambil pasangannya G, perusahaan bayar lagi saya 700.000. Bu, itu sampai kapan saya dapat 700.000? Sampai dunia kiamat. Kenapa? Ya karena ada ahli warisnya. Bayangin Bapak Ibu, kita sekarang baru di 10.000 orang pertama. Mitra kita masih 200 juta dan kita yakin mereka bakal jadi mitra tren. Mau gimana mau nolak? Kuota internet stabil, siapa yang mau nolak? Nah, bayangkan memungkinkan nggak kalau kita dari 200 juta dan kita ini ada di tahun pertama, terus kita punya 1 juta di kiri, 1 juta di kanan, memungkinkan nggak? Sangat memungkinkan. Bayangkan kalau kita punya 1 juta pasang kali 700.000, apa nggak bonus pasangan sudah 700 miliar? Hanya 2 loh Bapak Ibu. Bayangkan, itu ngeri Bapak Ibu. Level bonus tidak terbatas dan tidak hangus sampai dunia kiamat. Keren lagi ada bonus royalty. Ini paling enak. Bonus royalty ini begini, kan kita menjoinkan B dengan C, disebut mitra langsung kita. Setiap kali mitra langsung kita memperoleh rejeki, baik dari bonus sponsor maupun bonus pasangan, perusahaan menghargai kita, kita dapat 10%. Contoh, kita sudah joinkan B. B ini cari teman, joinkan D. D ambil yang 14 juta, ya udah B punya hak dapat 1,4 juta. Perusahaan kasih saya 140.000 loh.
Sekarang kalau misalnya saya joinkan C kan, C tiba-tiba qualified. C dapat bonus pasangan. Perusahaan bayar saya 70.000 dari 700.000 yang diperoleh C. Jadi paling enak Bapak Ibu kalau B dengan C ini adalah keluarga kita sendiri. Makanya disebut segitiga emas. Keren. Jadi bayangkan kalau Bernadetta di sini, sebelum saya perkenalkan ke orang lain, saya kasih dulu istri dengan anak saya, suami dengan anak saya di sini. Supaya apa? Ketika saya perkenalkan ke orang lain, saya joinkan lewat jalur suami dan anak. Supaya apa? Royalti kembali ke saya. Sehingga ketika royalti ini kita benar-benar jadi bisnis keluarga kita. Jangan lempar ke pengundang atas, di keluarga kita sendiri. Pakai segitiga emas. Ada lagi Bapak Ibu namanya bonus residual. Rp5.000 kelihatan kecil, tapi kita terimanya per bulan dengan pengalih semua mitra yang ada di pohon sponsor kita selama 10 generasi besar Bapak Ibu. Generasi 1 contoh, saya menjoinkan Bu Adel. Bu Adel generasi 1 saya. Terus Bu Adel menjoinkan Pak Emmanuel. Pak Emmanuel generasi 2 saya, dan seterusnya sampai 10 generasi kali 5.000 dibayar per bulan. Sama syaratnya harus qualified dan enaknya nggak harus imbang. Di kiri saya ada 1.000, di kanan saya 3.000, ya udah perusahaan bayar saya 4.000 kali 5.000 rupiah, 20 juta dibayar per bulan. Sekarang mau apa Bapak Ibu? Sekarang sudah banyak Bapak Ibu, belum 1 tahun sudah dapat segitu. Karena orang pertama sudah dapat 10 ribuan mitra kan, berarti kali 5.000, 50 juta per bulan. Gajinya siapa? Gaji menteri Bapak Ibu. Ini keren. Nah Bapak Ibu visinya sangat mulia, supaya nggak ada blank spot, membantu kita yang menggunakan internet jadi alat utama bekerja dan lain-lain, supaya nggak ada lagi blank spot lah. Dan misinya lebih luar biasa. Bapak Ibu, sekarang ini saya nggak tahu apakah jawaban atas doa-doa kita bahwa kita sangat diharapkan untuk menjadi tangan pengharapan bagi banyak orang. Bukan kebetulan loh Bapak Ibu diundang di tahun pertama. Sebuah network market itu paling untuk orang yang ada di tahun awal. Ini baru 1 tahun, Bapak Ibu sudah diundang, jangan sia-siakan kesempatan. Bapak Ibu, the power of 2. Dari tadi saya bilang cukup 2. Hitungannya kayak apa Bu Bernadetta? Kayak begini. Contoh, Bernadetta saya joinkan 2 orang, ya udah, anggap saya stop. Saya bantu 2 orang ini untuk joinkan 2 lagi. Cara bantunya gimana? Nanti di training Bapak Ibu, gampang kok cara bantunya. Bayangkan kalau semua orang tertib menjoinkan 2. Apa yang terjadi 1 tahun? Baru 1 tahun. Jadi misalnya bulan pertama saya lihat di HP saya, wah ini saya mau undang sahabat curhat saya nih, saya undang dia join 2. Bulan kedua saya bantu 2 orang ini, yuk cari 2 yuk, berarti sudah 4. Baru bulan ke-12 berapa? 8.000 Bapak Ibu di jumlah semua ini. 8.000 mitra loh di bulan ke-12. Masuk akal nggak ya? Sangat masuk akal lah Bapak Ibu. Masa sih 1 bulan nggak mampu kah kita joinkan 2 dengan alat sespektakuler, dengan skema bisnis secanggih ini? Masa nggak mau sih 2 orang mau tertarik? Apa yang kita dapat kalau kita joinkan 2 orang dalam 1 tahun? Lihat Bapak Ibu, worth it nggak? 4.000 pasang berarti kali 700.000, 2,8 miliar dalam bulan ke-12. Ngeri Bapak Ibu, bisnis apa yang Bapak Ibu cukup dengan 10-14 juta, hasilnya dapat modem, dapat kuota, dapat 2,8 M. Tahun depan masih segitu lagi nggak? Oh bukan tahun depan Bapak Ibu, bulan ke-13. Kan setiap bulan kali 2, berarti bulan ke-13 5M, bulan ke-14 10M. Ngeri kan? Bapak Ibu bilang, aduh Bu Bernadetta, ya kalau ada yang joinkan 2, kalau ada yang putus asa, ada yang nggak mau. Iya, kita mengerti lah, namanya juga bisnis ya, kan ada produk gagalnya. Terjeleknya, digagalin aja 90%. Cukup 10% aja yang seaktif kita dan sesemangat kita. Ada kan Bapak Ibu? Masih 280 juta. Dengan modal 10 juta Bapak Ibu dapat 280 juta. Masa itu Bapak Ibu nggak mau perjuangkan? Terjeleknya Bapak Ibu bilang, ya kalau 10% ya udah dah, 1% ada, 1% masih 28 juta. Coba uang Bapak Ibu taruh di bank 10 juta, 1 tahun apakah 28 juta? Atau bisnis apa udah? Modal 10 juta 1 tahun 28 juta BEP-nya. Ngeri Bapak Ibu, dahsyat. Nah Bapak Ibu bagaimana dengan residual? Ini skema residual, ini contoh kalau mitra kita 5. Bapak Ibu pasti bilang, Bu Bernadetta katanya tadi 2, kok jadi 5? Iyalah Bapak Ibu, saya punya kontak di sini
itu kurang lebih ada 1.700 orang. Saya nggak mungkin diam, saya tanya perusahaan, boleh nggak sih joinkan lebih dari 2? Ya boleh, mau 100 orang joinkan sendiri boleh. Saya lihat toh, wah di modem di HP saya ini 1.700. Daripada 1.700 orang ini saya ngobrol yang enggak, bicara COVID, bicara penyakit, bicara ini itu, ya mending saya undang aja ke Zoom begini. Masuk akal nggak Bapak Ibu kalau 1 tahun dari 1.000 orang yang saya tekuni undang, 5 orang mau melihat apa yang saya lihat? Pasti dapat lah Bapak Ibu. Bayangkan, andai generasi pertama saya 5, anggap saya generasi 1 tahun udah. 1 tahun saya dapat 5. Tahun kedua 5 orang ini tak ajarin lagi untuk dapat 5. Lihat Bapak Ibu, generasi ke-10, tahun ke-10 12 juta orang. Bapak Ibu bilang, hah banyak banget. Kita 200 juta orang. Ini belum ada 15%-nya nggak ada, kurang lebih 6%. Segitu Bapak Ibu kita di tahun pertama. Apa yang kita dapat kalau mitra kita 12 juta orang kali Rp5.000? Dapatnya 61 miliar per bulan. Bapak Ibu jangan bilang nggak mungkin. Mungkin Bapak Ibu, orang terkaya dunia mainnya kayak begini-begini kok. Mungkin mereka nggak per bulan, mereka harian dapat miliar triliunan. Mungkin. Asal kita percaya dulu. Andai Bapak Ibu orang bilang, aduh gugup saya rasanya kok 61 M per bulan. Oke deh, 99% nggak mampu joinkan 5. Udah, hanya 1% aja yang kayak kita mampu joinkan 5. Masih 600 juta per bulan. 600 juta per bulan. Dasar Bapak Ibu. Nah, cara kerjanya gampang. Kita kalau mau bisnis konvensional Bapak Ibu, kita harus belajar macam-macam, harus cari tahu, belum produk gagal, belum numpuk barang, belum sewa staff. Ini enggak. Perusahaan sudah siapkan semua cara kerja. Jadi kita cukup ketika sudah daftar dapat modem. Di modem kita dapat buku sekitar 14 halaman. Di buku itu udah kita baca aja. Di situ sudah dijelaskan rinci. Kemudian masih di training lagi setiap hari. Para leader siap bantu kita. Ya udah cuma langkah-langkahnya. Yuk catat nama yuk. Kemudian undang. Kerja kita yang paling utama tuh mengundang. Cari daftar nama di HP, ya udah undang aja ke presentasi. Siapa sih yang presentasi? Aku loh nggak bisa ngomong. Ya Bapak Ibu nggak butuh skill presentasi. Yang presentasi ini tim kerja. Salah satunya seperti saya, itu dites dulu Bapak Ibu. Nanti kurang lebih 2-3 bulan tim Bapak Ibu sudah besar. Nah kita boleh menjadwalkan kita untuk dites, kemudian kita bisa jadi tim kerja. Jadi di awal-awal Bapak Ibu kerjanya gampang, cuman mengundang. Setelah itu sekarang enak. Setelah undang orangnya tertarik, yang follow up di sini sekarang rame-rame Bapak Ibu. Jadi leader kita ikut bantu follow up. Kalau orangnya sudah join, ya udah Bapak Ibu selamat datang multi bilioner baru. Tinggal masukkan lagi timnya ke sistem, kembali lagi dari awal. Cara kerja sesimpel ini nggak butuh skill, modal kecil dengan ratusan miliar. Masa Bapak Ibu nggak tertarik? Bapak Ibu, kita pernah berada di baju kuning. Ini orang aktif income, mengorbankan waktu keluarga, mengorbankan kesehatan, mengorbankan kehangatan dalam rumah, mengorbankan semuanya hanya untuk aktif income. Kerja baru dapat uang, kerja dapat uang. Bapak Ibu terpikir nggak kalau kita sakit, gaji kita dipotong, terus kita nggak dapat apa-apa, malah pengeluaran besar, penghasilan turun. Apalagi kalau kita nanti suatu ketika tinggal satu tempat tidur, nggak ada tenaga lagi, hari tua, Bapak Ibu mau bisa kerja. Yang ada adalah kita membebani anak kita. Sudah ngurusin kasih makan kita, bangunin, mandiin, masih ngurus duit. Nah Bapak Ibu ingat Warren Buffett, jika Anda tidak menemukan cara menghasilkan uang saat Anda tidur, ya udah kerja aja sampai Anda meninggal. Bapak Ibu hidup terlalu indah, jangan Bapak Ibu, jangan hemat dengan uang 10 juta. Pak Martin Carter pemilik bilang gini, kalau Anda hemat dengan uang kecil, uang besar tidak akan datang. Ingat ya Bapak Ibu, yuk kita sama-sama, siapa tahu ini adalah hasil dari doa-doa kita. Ini ada promo banyak Bapak Ibu, ini terus. Yang lalu sudah promo Turki tanggal kurang lebih 11 November ini ada 80-an yang akan berangkat ke Turki. Jadi bukan main-main loh Bapak Ibu. Ini masih ada promo lagi sampai 7 Maret. Bapak Ibu bergabung sekarang, kita kerja sama dalam tim untuk bisa mencapai Spanyol. Bapak Ibu ngopi bareng di Spanyol 8 hari gratis. Nah kemudian ini ada Trend Leaders Club. Bapak Ibu, perusahaan ini sudah menyediakan setiap hari ada training. Kemudian
Perusahaan ini juga menyediakan training khusus untuk kita semua yang mau membangun perusahaan ini, karena perusahaan besar. Ini sudah dilakukan di Jakarta dan luar biasa. Tanggal 22-23 Januari akan dilakukan lagi di Bali. Cukup membayar Rp500.000 Bapak Ibu. Biasanya kita kalau ikut seminar itu 2-5 juta loh saya kalau ikut. Ini hanya Rp500.000 dengan pembicara-pembicara dasar, sudah dapat hotel bintang 4, dapat makan 2 malam 3 hari. Dasar Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ketika kita ada TLC di Jakarta, tiba-tiba ada kejutan. Perusahaan ini mendapat muri, dan murinya nggak main-main. Ini muri pengakuan dunia bahwa tidak ada yang menjalankan internet secara network marketing, satu-satunya hanya Trend. Ini Bapak Ibu, ini benar-benar dasar dan luar biasa. Untuk dapat muri itu syaratnya berat Bapak Ibu. 7 bulan dapat muri, ngeri Bapak Ibu. Nah ini ada promo-promo juga kalau Bapak Ibu sekarang mau gabung dan langsung ambil global, kemudian Bapak Ibu menjoinkan 5 orang juga global, Bapak Ibu dapat voucher lagi 500.000 di Trend Cash, bisa buat nambah kuota lagi tahun berikutnya. Legalitasnya juga aman Bapak Ibu yang sering sekali takut, aduh ini benar nggak sih, MLM ini aman nggak sih, mati nggak sih? Aman Bapak Ibu, sudah legalitas dari lembaga resmi negara, AP2LI dan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Ada barcode-nya Bapak Ibu, tinggal foto dan scan. Lihat betapa luar biasanya. Bapak Ibu, tugas kita sebagai mitra, tadi saya bilang, memperkenalkan perusahaan ini ke banyak orang. Tugas kami, Pak Peter Nyo juga sama, memperkenalkan perusahaan ini ke banyak orang, mewartakan peluang spektakuler ini ke banyak orang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu segera action sekarang, masih ada ratusan juta menunggu jadi timnya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mikir 10 juta aja susah sekali, tunda. Kita yakin nih setiap hari ratusan mitra join. Baru 7 bulan sudah 10.000. Saya join pertama tuh 1.000 loh. Tahu-tahu sekarang sudah 10.000. Artinya setiap hari terus orang rebutan. Bapak Ibu segera, Bapak Ibu diundang, jangan bilang ini kebetulan. Ini memang jalan Tuhan buat Bapak Ibu. Yuk kita bergabung supaya segera ada ratusan juta mitra yang nanti akan jadi mitra di bawah Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini ada asuransi. Jadi kalau Bapak Ibu ambil yang lokal, tambahkan 250.000. Kalau ambil yang global, tambahkan 350.000. Supaya apa? Untuk mengcover all risk. Modem kita rusak, apa semua diganti baru. Dan Bapak Ibu kalau sedikit lihat, ini kerjasamanya dengan PT Asuransi Bakti Bayangkara. Kalau Bayangkara itu punyanya kepolisian Bapak Ibu. Nggak mungkin toh kalau perusahaan tipu-tipu terus mau berani mati kerjasama dengan kepolisian. Nggak mungkin. Perusahaan ini sudah mendesain sedemikian bagus supaya ketika kita menjalankan bisnis ini, kita menjalankannya dengan aman. Saya atas nama PT Trend Global Teknologi mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Yuk kita menjadi multimilioner bersama. Waktu saya kembalikan pada Pak Peter, seorang MC yang paling saya kagumi, yang luar biasa. Silakan Pak Peter, waktu saya kembalikan. Luar biasa Bu Bernadetta. Yuk kita big applause pada Ibu Bernadetta yang luar biasa sekali, dan memang ciri khas daripada seorang mantan kepala sekolah itu sangat kelihatan sekali, memberikan informasinya sangat detail, kalem. Ya seandainya saya belum bergabung pun, dan kalau diizinkan oleh atasan atau upline yang ada saya, boleh nggak saya di bawahnya Bu Bernadetta, saya ambil satu titik. Luar biasa Bu Bernadetta, mantap. Terima kasih Bu Berna, dan saya minta tetap Ibu standby di sini ya Bu Berna, untuk nanti kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Tetapi sebelum pada sesi tanya jawab Bapak Ibu semua, jadi nanti gini ya Bapak Ibu semua, kita ada sesi berikutnya, yaitu nanti saya akan panggilkan seseorang, tetapi pada waktu di sesi tanya jawab Bapak Ibu bisa siapkan pertanyaannya itu nanti di kolom chat. Kita akan buka sekarang untuk kolom chatnya. Bapak Ibu bisa menuliskan chatnya, pertanyaannya di kolom chat. Kemudian habis itu tuliskan nama pengundang, kemudian nama Bapak Ibu serta nama pertanyaan Bapak Ibu semua di dalam kolom chat ini. Nah, apabila Bapak merasa aduh saya tidak mau bertanya di kolom chat, saya mau tanya langsung, nanti bisa dengan yang meresend ya, melakukan resend di kolom reaction itu, nanti kita akan buka untuk langsung kita bisa berbincang-bincang di sini mengajukan pertanyaannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu semua, setelah nanti katakanlah sudah pertanyaan terjawab semuanya, mohon tetap stay di sini karena apa? Nanti di terakhir
Bapak Ibu semua akan kami ajak ke breakout room, artinya sesuai dengan leadernya masing-masing. Nah, disitulah Bapak Ibu bisa bertanya macam-macam, lebih bebas karena di situ ada para leadernya masing-masing sesuai dengan undangan Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu silakan mulai bertanya, silakan tuliskan di chat. Nah, sambil menunggu chat Bapak Ibu semua, pertanyaan Bapak Ibu semuanya, disinilah Bu Berna, hebatnya tim kita luar biasa. Seharusnya malam ini ada seorang rekan saya, tetapi ada satu eksiden yang terjadi kurang lebih sekitar 45 menit yang lalu, sehingga saya harus mencari penggantinya, dan saya mendapatkan pengganti yang luar biasa juga untuk memberikan satu testimoni yang luar biasa yang kita semua pasti pengen mendengar. Beliau adalah seorang anak muda, tetapi sudah bisa melihat peluang bisnisnya, dan untuk itu saya panggil Pak Paul Marzuki. Apakah sudah hadir di sini? Bisa dibuka mikrofonnya, Pak Paul. Selamat malam. Ya, Pak. Ya, malam, Pak. Pak Paul, selamat malam, malam Pak. Ya, Pak Paul. Jadi mohon maaf ya, mendadak ya, saya minta tolong ya, karena tadi rekan Anda itu ada mengalami satu masalah sendiri, sehingga kita harus show must go on, dan terima kasih sudah dibantu di backup di sini. Nah, Pak Paul sendiri ini sebenarnya bagaimana pertama kali melihat yang namanya tren ini waktu diperkenalkan oleh si Vian ya, oleh Pak Vian tersebut. Nah, tolong bisa diceritakan dan apa sih yang ditangkap dari Pak Paul dengan tren ini. Silakan Pak Paul. Oke, makasih Pak Peter. Silakan. Makasih buat teman-teman semua. Ya. Makasih buat Ibu Bernadetta yang semangatnya luar biasa ya. Ya. Berapi-api. Tuh, dia bilang kalau udah denger yang bahasa ngeri Pak, itu Paul juga jadi ngeri gitu loh. Ya. Nah, jadi pertama memang buat teman-teman semua ya. Jadi memang kalau kita lihat semangatnya Bu Bernadetta itu luar biasa ya. Itu memang calon-calon orang kaya tuh seperti itu tuh Pak, ya. Punya passion, punya gairah ya, berapi-api ya, itu perlu tuh dicontoh tuh. Jadi kalau teman-teman di sini yang punya passion seperti Bu Bernadetta ya, apalagi tadi Pak Peternya bilang kalau boleh saya permisi mau kasih satu titik ke Ibu Bernadetta ya, pasti dibilang berhasil itu. Tapi percayalah ya teman-teman ya, ini memang luar biasa. Saya pun jadi saya kasih testimoni ya, memang pertama saya kenal modem trend ini adalah dari Pak Vian ya, kebetulan Pak Vian berhalangan malam hari ini, saya di kontak Pak Peter tadi untuk kasih testimoni buat teman-teman semuanya ya. Jadi waktu itu Pak Vian datang ya, dia jelasin ke saya. Pertama saya terus terang melihatnya itu sebelah mata Pak Peter ya, buat teman-teman semua. Karena kenapa? Karena saya juga pertama waktu itu bilang ke Vian, bilang kalau MLM gini saya terus terang saya udah tahu semua, gue bilang udah di luar kepala, gue bilang kamu mau jelasin gimana pun, dia bilang. Cuma saya kaget itu pas dia bilang modem tanpa kartu, tanpa SIM card, nah itu saya kaget. Saya terus terang kaget gitu. Jadi saya bilang emang ada, gue bilang alat secanggih itu ada katanya gitu. Ya udah dia kasih lihat, ternyata memang ada gitu teman-temannya. Jadi pertama saya memang lihat dari modemnya ini canggihnya luar biasa ya. Memang kalau kita bilang memang kita hidup tidak mungkin lepas dari internet. Ini berapa menit ya Pak Peter kasih saya ngomong ya Pak Peter? Silakan aja Pak, nanti saya sambil tanya-tanya. Silakan Pak. Jadi memang ini memang dikasihnya ya, maksudnya modem ini semua paketnya sudah ada ya, jadi bisa jadi power bank, jadi bisa jadi Google Maps segala macam gitu. Jadi memang saya lihat ini memang alatnya luar biasa gitu. Jadi pertama saya lihatnya kok kayak handphone ya, gue bilang gitu ya. Jadi kedua yaitu saya lihat memang dari pertama saya lihat yang di acara pertama saya ikut Zoom ini ya, saya tertarik itu adalah residual Pak Peter. Ya. Nah, itu bisnis residual itu saya terus terang ya Pak Peter, saya juga main di networking, udah banyak saya ikut networking, tapi ini adalah luar biasanya di residual. Setahu saya tidak ada networking seperti ini Pak, residual ini. Karena kenapa?
biasanya kalau kita ikut yang namanya MLM segala macam, kita harus tutup poin segala macam, kan harus kiri kanan harus seimbang, kita harus stok segala macam. Ini enggak, kita cukup beli satu modem, kita sudah bermitra. Anggaplah kita beli franchise. Tadi Ibu Bernadetta bilang kan bahwa beli franchise Tepoci aja 11 juta. Memang benar. Nggak usah Tepoci deh, kayak kita buka angkringan aja di pinggir jalan, itu kita nggak sewa loh ya tempatnya Pak Peter ya. Itu modal kita harus 11 juta ya, kita harus beli gerobak segala macam, kita pun harus jaga segala macam ya kan. Dan ini luar biasanya bisnis ini bisa merambah sampai ke luar negeri gitu. Itu yang ngeri itu seperti itu Pak. Jadi bisa menggurita kemana-mana gitu. Jadi bukan hanya di lokal di Indonesia. Ya, contoh kayak kita misal mau buka cabang di mana, kita kan harus invest lagi di situ tuh. Kalau ini enggak, teman-teman. Jadi memang kalau kita punya rekan misalnya bukan di Jakarta, mungkin kita punya rekan di Bandung, mungkin di Surabaya, di pulau-pulau lain, Kalimantan segala macam, mungkin ada di luar negeri, itu bisa. Jadi memang ngerinya di situ. Saya lihat sih ngerinya di situ Pak Pit. Jadi ibaratnya memang kita ada di Indonesia, tapi ini bisa berkembang ke luar negeri. Itu sih yang saya lihat bahwa ini bisa go to internasional sih kalau saya lihat ya. Karena kan memang udah bekerja sama untuk provider luar ya. Nah, terus saya bilang sebenarnya ya kayak saya anggap contohnya saya Pak Pit ya. Kadang kalau orang yang miskin itu mindsetnya Pak, mindsetnya kalau kita nih, misal Paul nih, mindsetnya orang miskin nih, mindsetnya orang kaya Pak. Percayalah nggak lama kita jadi kaya Pak Pit. Percaya nggak Pak Pit? Percaya itu. Tapi sebaliknya, kalau kita orang kaya punya mindsetnya orang miskin, nggak lama kita juga jadi miskin. Nah, makanya saya tertarik tuh Pak Ibu Bernadetta ngomongnya antusias berapi-api ya. Betul. Mungkin kalau kita lihat tuh Pak, kalau di film-film Pak, kalau ada tuh kita pernah nonton film animasi gitu, mungkin di belakang Ibu Bernadetta tuh ada apinya Pak. saking semangatnya gitu malam ini ya. Jadi saya juga jadi amazing banget gitu loh. Jadi memang ciri-ciri orang yang sukses, ciri-ciri orang kaya itu sebenarnya ada 6 ya Pak Pit ya. Tapi saya cukup bilangnya malam ini saya bahas satu aja sih. Jadi memang orang kaya itu pasti punya passion Pak. Passionnya apa sih Pak? Punya semangat yang pasti. Iya dong. Kita mau jalanin apapun kita harus punya semangat. Kalau kita nggak punya semangat nggak bakal jalan Pak Pit. Ibaratnya nih Pak Pit, kalau kita nggak ngomong tentang tren ini, tadi kan Bu Bernadetta cukup kita ngomong cerita ke teman, cukup 2 orang saja, ya dong. Nggak mungkin kita 2 orang aja nggak bisa, ya kan? Paul aja bisa lebih dari itu. Betul. Saya bisa jual langsung 8, 10 gitu. Nah, tapi balik lagi ke kitanya, kita mau nggak cerita sama orang, ya dong? Betul. Baratnya nih Pak Pit, kalau kita nggak buka nih mulut Pak Pit, jangankan orang beli Pak Pit, lalat pun nggak masuk dalam mulut kita Pak Pit. Iya, ketutup. Benar nggak Pak Pit? Ketutup. Karena kita ketutup. Tapi kalau kita cerita ke 1, 2 gitu. Jadi Paul Pak, terus terang Pak Pit, saya setiap hari itu minimal cerita ke 2 orang Pak Pit. Minimal itu. Ya, karena kenapa? Karena lambat laun semua pangsa pasar yang tadi Bu Bernadetta juga ngomong bahwa ini pangsa besarnya sangat besar ya kan. Lambat laun, tunggu aja Pak, tunggu waktu saja gitu. Kalau bukan kita yang presentasiin, pasti orang lain Pak. Saya jamin warranty 101% Pak Pit. Buat teman-teman semua di sini. Jadi kalau malam ini, kalau kita nggak mau ambil action malam ini, percayalah, nanti keburu orang lain yang ambil action. Setuju. Pak Pit. Betul. Jadi buat teman-teman di sini jangan ragu-ragu ya. Habis ini tanya siapa pengundangnya, langsung masuk ke break room ya untuk kenal lebih dekat lagi. Jadi jangan ragu-ragu ya buat teman-teman ya. Siap. Oke Pak Pit. Thank you Pak Paul, luar biasa. Thank you. Terima kasih sharingnya yang luar biasa. Mantap ya Pak Paul. Bapak Ibu semua tetap stay di sini ya Pak Paul ya. Nanti mungkin bisa bantu-bantu kalau ada yang mau bertanya di sini. Pak Paul dan Bu Bernadetta tetap stay di sini. Baik Bapak Ibu semua, kita akan mulai masuk kepada sesi tanya jawab. Silahkan kalau mungkin ada yang mau bertanya, saya cek di chat room saat sekarang ini
sementara belum ada tadi Ibu Sasa Pontianak yang dalam kondisi peradaban posisi hujan lebat tapi masih aman bisa ikut Zoom bersama karena menggunakan tren ya Ibu Sasa yang ada di Pontianak tadi. Nah, Bapak Ibu semua silakan kalau ada yang mau bertanya di chatroom silakan atau mau melakukan langsung raise hand dengan open kamera, open mikrofonnya silakan. Kita bisa ngobrol-ngobrol langsung. Namun rupanya mungkin masih belum ada, tapi saya mohon izin pada Bapak Ibu semuanya, sedikit saya mungkin akan panggil salah satu mitra yang ada di sini. Ya, beliau ini berada justru di daerah perairan atau di daerah laut ya, yang berada di Saudi Arabia. Saya minta Pak Captain Tri, selamat malam. Sudah lama kita tidak berbincang-bincang di sini, Pak Captain Tri. Silakan, boleh dibuka kameranya. Malam. Nah, ini Captain Tri, apa kabar? Selamat sore, Pak Peter. Sore Captain Tri. Nah, boleh sedikit share Cap, posisi di mana letaknya dan bagaimana dengan bisa menjalankan bisnis ini dari posisi yang ada di Saudi Arabia. Silakan Cap, bagaimana Cap? Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Betul Pak Peternya katakan, saya sekarang ada di Saudi Arabia, tepatnya di KFG Offshore Oil Field. Saya ikut tren dan menjalankan bisnis ini sangat mudah itu Pak Peter. Okay. Seperti yang dikatakan Pak Paul sama Bu Berna tadi, betul memang kita bisa menjalankan di mana saja dan kapan saja, baik maupun di dalam maupun di luar negeri. Karena apa? Bisnis ini sangat mudah. Jadi sudah mengikuti 6 langkah sukses itu aja yang ada di yang diberikan sama perusahaan itu Pak Peter, Bapak Ibu malam. Saya menjalankan ini hanya mengundang aja sih ya, hanya mengundang aja walaupun terus terang aja itu Pak Peter, modemnya itu belum saya pegang itu, tapi saya sudah mendapatkan sekitar 35 juta itu. Jadi saya dan istri saya dan keponakan saya itu sudah balik modal itu. Saya udah balik modal. Jadi memang bisnis ini bukan kaleng-kaleng sih, memang setiap hari itu saya mendapatkan bonus residual itu. Jadi setiap hari itu saya kaget ya kan, kok ting nah, itu yang terima SMS terus ya. Itu Pak Peter. Iya betul. Jadi memang bukan hanya janji aja sih ya Bapak Ibu ya, bukan hanya janji aja perusahaan ini. Banyak perusahaan yang di luar sana itu hanya janji aja itu Pak Peter, janji, nggak taunya nggak kita dapatkan. Tapi di sini ini memang kita dapatkan memang sih bonus residual itu memang kita dapatkan. Jadi anggota saya walaupun saya ada di luar ya, anggota saya itu sekarang ini sudah sekitar 40 orang. Nah itu jadi berkembang dengan secara sendirinya. Jadi kita hanya menduplikasi di bawah kita ya kan. Nah itu sangat mudah sekali sih, sangat mudah sekali Bapak Ibu. Jadi kalau seumpamanya yang dijelaskan sama Bu Benat tadi yang sangat berapi-api dari Surabaya, right? Nah, itu kalau dari awal sampai akhir Ibu Bapak mengatakan bagus, iya, segera mengambil keputusan malam ini. Karena apa? Waktu tidak bisa kembali lagi. Kalau uang bisa kita cari Pak Peter. Betul. Kalau waktu sudah nggak bisa kembali lagi waktu. Gitu. Karena apa? Kalau kita nanti ini seperti pengalaman dari kawan saya sendiri ya kan, sahabat saya tawarkan itu nanti. Setelah urutan ke-20 baru dia bilang, oke saya join ya kan. itu sudah beda 2 minggu. Sudah beda 2 minggu itu. Beda 2 minggu. Nah, otomatis kalau semuanya kita sudah cepat bergabung, otomatis yang di bawah-bawah ini benefitnya akan kita dapatkan. Betul. Kita akan dapatkan itu. Betul. Gitu. Itu aja sih sharing saya dari saya itu Bapak Peter, Bapak Ibu. Cap, Cap, luar biasa. Jadi ya Bapak Ibu semua, kita lihat Captain Tri ya posisinya berada di KFG di Saudi Arabia, tetapi sudah bisa menjoinkan 35 orang di bawahnya hanya dari posisi di luar negeri, tetapi yang dijoinkan semuanya orangnya ada di Indonesia dan juga ada beberapa kapten-kapten lain yang ada di negara-negara lain. Nah, satu Cap, terakhir Cap, saya pengen tanya, meskipun kapten belum terima modemnya, tetapi
kan ada rekan kapten yang sudah pegang modemnya, dan mereka bagaimana dengan penggunaan modem yang katanya ada posisi di Pakistan atau di mana itu? Coba bisa di-sharekan sedikit yang kapten siapa? Kapten Dewa atau siapa itu yang posisi di Pakistan? Silakan, Cap. Iya, betul. Itu ada Kapten Dewa, ada Kapten Prio, ada Kapten Julius, ya kan? Itu mereka ada di lautan sih. Mereka ada di lautan, dari Pakistan, ada di Dubai, dengan sangat Chief Engineer BNI pun ada di Dubai. Bahkan memang untuk yang Kapten Prio itu mempunyai pengalaman yang sangat unik sekali. Walaupun sudah mencapai FUP itu di luar negeri, itu masih bisa dipakai itu, Pak. Masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai, iya. Sudah mencapai 400 lebih itu sekitar mencapai FUP-nya sekitar 80 apa sekitar 90-an itu. Itu masih bisa dipakai itu. Itu memang bukan hanya janji dari perusahaan aja itu ya. Memang betul apa yang diregulasikan di perusahaan itu memang betul. Jadi bukan hanya di dalam negeri aja itu yang FUP-nya bisa dipakai, tapi di luar negeri pun masih bisa dipakai itu sampai sekarang itu. Baik. Jadi memang bukan kaleng-kaleng sih. Ya, jadi bukan kaleng-kaleng. Bahasanya Kapten Tri ini saya suka sih, bukan kaleng-kaleng, which is true ya. Oke, thank you Kapten. Ya, selamat bertugas, hati-hati di sana ya, Cap ya. Senang sekali kita bisa berjumpa di sini meskipun dengan posisi yang berbeda. Oke, Bapak Ibu semua, jadi kita sudah mendengar sendiri ya bahwa Kapten Tri yang posisinya ada di Saudi Arabia, kemudian temannya yang ada di Pakistan yang sudah menggunakan modem itu selain bisa menjalankan bisnisnya dari luar dan juga masih bisa terpakai posisinya berada di luar negeri. Nah, kita lihat di sini pertanyaan Bu Berna, ada pertanyaan yang japri ke saya langsung dari Ibu Rania. Ibu Rania, boleh saya buka open mic di sini, Ibu Rania? Silakan Bu Rania. Apakah masih ada di sini? Sebentar saya cek. Ibu Rania, rupanya sudah tidak ada. Bu Rania, apakah masih ada di sini? Beliau menanyakan tadi masalah WiFi di rumah, tapi berhubung beliau tidak ada di sini, nanti mungkin Bapak Ibu semua kalau ada pertanyaan yang sama nanti bisa tanya di breakout room. Jadi pertanyaannya adalah, saya sudah berlangganan WiFi di rumah. Nah, dengan adanya tren ini berarti kuota saya mubazir. Apakah saya perlu putus saja WiFi di rumah? Namun kami belum bisa menjawab karena beliau sendiri tidak ada di sini. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang sama nanti bisa tanya langsung di breakout room sesuai dengan masing-masing punya tim leadernya. Dan berikutnya ini saya lihat yang japri ke saya so far sih tidak ada lagi sih Ibu Berna ya. Rupanya mereka teman-teman di sini, Bapak Ibu semua di sini sudah mengerti semua, atau mungkin Bu Berna lebih convert ya masuk ke breakout room karena di situ kan kita sesuai dengan leadernya masing-masing ya. Jadi betul, meskipun masih kurang 5 menit, saya rasa kita percepat saja, kita masuk ke breakout room supaya lebih enak ya, karena mumpung lagi masih sore belum terlalu malam, silakan kita bisa bergabung di sini. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu semua yang telah hadir pada malam hari ini, saya Peter Nyo bersama Ibu Bernadetta bersama Pak Paul serta Kapten Tri mengucapkan banyak terima kasih telah hadir sini. Mari Bapak Ibu silakan klik di, kalau dari komputer itu ada yang breakout room ataupun di handphone itu ada di sebelah kanan atas. Join ke breakout roomnya, di sini ada beberapa leader, ada join ke ruangannya Pak Ben Tambunan, kemudian leader berikutnya Pak Peter Hadi, kemudian ada ruangannya Ibu Bernadetta, kemudian ada ruangannya Pak Budi Wijaksana _ Pak Yudi Tantra, kemudian ada ruangannya Julius Hareva, dan terakhir ruangan daripada Dr. Gigi Samuel Pangestu. Maksud Bapak Ibu semua tanya ke pengundang Bapak Ibu semua, saya masuk ke breakout room yang mana ya. Nah, caranya bagaimana? Tinggal klik join ya, ataupun mungkin leader-leader yang telah menjadi co-host di sini bisa menarik undangannya untuk dimasukkan ke breakout room masing-masing. Oke, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Bernadetta, Pak Paul, Bapak Ibu semua, Kapten Tri yang telah hadir semua, yang telah membantu dalam terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir. Terima kasih. Kita masuk ke breakout room ya. Terima kasih Pak Berna, Bu Berna, Pak Peter. Terima kasih. Pak Paul juga. Kapten Tri semuanya.
Terima Yes. kasih. Malam semuanya, Ibu Terima Kristina. kasih Pak Ya. Peter, Ibu Ya. Bena, Pak Pau. Ya. Makasih. Aduh, Makasih cantik-cantik semuanya. semuanya. Bu Aduh, Berna, Pak Peter, thank you. Terima Thank you, kasih. thank you. Iya. Thank you semua. Luar biasa. Sama. Yuk kita masuk.